Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Sepensada Jaya. Bertemu lagi dengan Ibu Kareta. Hari ini kita akan belajar bersama lagi tentang materi pesawat sederhana. Nah, jangan sampai kalian melewatkan video ini ya. Terus simak video ini dan jangan lupa untuk kalian membuat rangkuman. Apakah anak-anak tahu apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan segala jenis peralatan ataupun alat yang dapat membantu kita dalam melakukan kerja atau usaha. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang 4 jenis pesawat sederhana. Ada apa saja? Yaitu ada katrol, roda berporos, pangungkit, dan juga bidang miring. Selain kita mempelajari tentang jenis-jenis pesawat sederhana tersebut, kita juga akan mempelajari tentang keuntungan mekanisnya dari setiap jenis pesawat sederhana itu. Nah, lalu apa ya yang dimaksud dengan keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara jarak yang dapat mengurangi gaya yang akan kita keluarkan ketika kita menggunakan alat tersebut. Nah, untuk persamaan dari keuntungan mekanis ini secara umum yaitu ada FB per FK. FB merupakan gaya beban dan FK merupakan gaya kuasa yang akan kita gunakan. Anak-anak, apakah di rumah anak-anak ada sumur? Atau anak-anak pernah menimba air dari sumur? Nah, anak-anak, ketika kalian menimba air dari sumur, alat apa ya yang kalian gunakan? Ya, alat yang kalian gunakan adalah termasuk dalam jenis pesawat sederhana yaitu katrol. Katrol merupakan tali panjang yang melilit pada sebuah roda yang berfungsi untuk memindahkan barang. Katrol sendiri ada 3 jenis, yaitu katrol bebas, katrol tetap, dan juga katrol majemuk. Apa yang dimaksud dengan katrol tetap? Kita akan mempelajari satu persatu dari jenis-jenis katrol ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jenis katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol di mana roda ataupun porosnya itu tetap tidak bergerak, yaitu berada tetap di posisinya. Katrol ini memiliki keuntungan mekanis yaitu satu ini berarti di mana gaya kuasa yang dibutuhkan untuk memindahkan beban itu sama besarnya dengan gaya beban itu sendiri. Untuk katrol tetap ini sering kita temui ketika kita menimba air di sumur. Untuk katrol jenis kedua ini ada katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang dapat bergerak sama dengan bebannya. Jadi untuk keuntungan mekanis pada katrol bebas ini besarnya 2. Artinya apa? Artinya ketika ada beban yang memiliki gaya beban sebesar 2 Newton, maka gaya kuasa yang kita keluarkan hanya 1 Newton. Sehingga dapat kita simpulkan jika pada katrol bebas ini fungsinya adalah untuk melipatkan gaya. Sedangkan untuk katrol ketiga yaitu katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan juga katrol bebas. Untuk keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini berdasarkan tali yang jumlah tali untuk mengangkat beban. Jika pada contoh ini besarnya keuntungan mekanis dari katrol majemuk adalah 4 karena jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban ini ada 4. Untuk jenis pesawat sederhana yang kedua, kita akan mempelajari tentang roda berporos. Nah, apakah anak-anak waktu kecil ataupun sampai sekarang kalian masih suka bermain sepeda? Ketika kalian bermain sepeda, sebenarnya ada pesawat sederhana yang kalian gunakan, yaitu adalah roda berporos. Lalu, apa itu roda berporos? Roda berporos merupakan jenis pesawat sederhana yang memiliki sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar, sehingga dapat berputar secara bersama-sama. Nah, untuk keuntungan mekanis dari roda berporos ini, persamaannya yaitu ada R besar dibagi R kecil. Apa perbedaannya? Nah, untuk R besar ini merupakan roda
yaitu silinder yang memiliki jari-jari paling besar. Sedangkan air kecil ini merupakan poros, yaitu silinder yang memiliki jari-jari lebih kecil. Sehingga dapat kita ketahui jika air besar lebih besar dibandingkan air kecil, maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat sebuah beban akan lebih kecil daripada gaya beban itu sendiri. Untuk jenis pesawat sederhana yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bidang miring. Nah, prinsip dari bidang miring ini sering kita temui ketika kita menaiki gunung. Nah, apakah anak pernah menaiki gunung? Nah, ketika kalian menaiki gunung menggunakan mobil ataupun sepeda motor, kalian akan melewati jalan yang berkelok-kelok dan juga naik. Nah, hal itu merupakan salah satu penerapan dari prinsip bidang miring. Karena coba anak bayangkan, ketika kalian menaiki gunung, jalannya itu lurus atau menanjak, pasti mobil ataupun kendaraan yang kalian gunakan tidak mampu untuk melewatinya. Karena gaya yang diperlukan untuk melewati jalan itu haruslah besar. Oleh karena itu, kita dapat melewati gunung menggunakan prinsip bidang miring, yaitu jalannya berkelok-kelok dan juga agak menanjak. Selain itu juga, kita dapat mengetahui prinsip bidang miring itu ketika kita mencoba menaikkan sebuah barang ke atas mobil. Nah, biasanya kan ada orang-orang yang mengangkat beras ke dalam truk, tapi ketika diangkat secara biasa atau diangkat secara vertikal ke atas, itu pasti akan berat beban beras tersebut. Tapi menggunakan bidang miring, yaitu ada papan yang diletakkan miring, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut lebih kecil. Nah, bidang miring sendiri merupakan bidang yang memiliki salah satu ujungnya diletakkan lebih tinggi daripada ujung yang lainnya. Atau bidang miring itu merupakan bidang datar yang diletakkan secara miring sehingga terdapat sudut yang terbentuk akibat peletakan dari bidang datar tersebut. Untuk keuntungan mekanis dari bidang miring sendiri itu ada L per H. L merupakan panjang dari bidang miring dan H merupakan tinggi dari bidang miring tersebut. Untuk jenis pesawat sederhana yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu ada pemungkit. Nah, pemungkit ini terdiri dari 3 titik, yaitu ada titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban. Titik tumpu merupakan tumpuan dari pemungkit ini. Titik kuasa merupakan titik di mana gaya kuasa yang kita lakukan untuk mengangkat sebuah beban itu terjadi. Lalu untuk titik beban merupakan titik di mana beban itu diletakkan atau titik di mana gaya beban itu terjadi. Nah, untuk keuntungan mekanis dari pengukit ini yaitu ada LK per LB. LK merupakan lengan kuasa dan juga LB merupakan lengan beban. Lengan kuasa merupakan lengan atau jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Sedangkan lengan beban merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Sehingga kita dapat mengetahui besarnya keuntungan mekanis dari pengukit itu adalah LK dibagi LB, lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, kita akan pelajari satu persatu dari jenis pengungkit. Yang pertama adalah jenis pengungkit jenis pertama. Pada jenis pertama ini, titik tumpu terletak antara gaya kuasa dengan gaya beban. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gunting. Ketika kalian menggunting sebuah bahan, coba kalian perhatikan, pasti titik tumpunya berada di tengah antara gaya kuasa, yaitu ketika kalian mencoba untuk menggunting, yaitu menekan gunting tersebut, dan gaya beban, yaitu ketika gunting itu mencoba untuk memotong sebuah bahan. Untuk jenis pengukit kedua itu ada pembuka botol. Nah, kalau kalian perhatikan pada pembuka botol ini, gaya beban terletak antara titik tumpu dengan gaya kuasa. Sedangkan pada jenis pengukit ketiga ini, contohnya adalah catut. Pada catut ini, gaya
Kuasa terletak antara titik tumpu dengan gaya beban. Nah, anak-anak, bagaimana? Ternyata pesawat sederhana sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa kita sadari, ternyata penggunaan pesawat sederhana itu sangat membantu dalam kita melakukan kerja. Nah, video ini sudah selesai kita bahas bersama-sama. Anak-anak, jangan lupa ya untuk membuat rangkuman dari video ini. Kalau ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan di grup tugas. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Sekian video kita kali ini. Berjumpa lagi dengan Ibu di video selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya.